Salam sejahtera untuk kita semua. Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7 dengan topik roti dan air kehidupan. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami. Ketika kami mendengar, ketika kami mempelajari, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing pada hari Sabat. Ayat tema pelajaran yang ke-7 ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Bunyinya, sebab Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam pelajaran ini, bagaimana judulnya roti dan air kehidupan. Mari kita lihat rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini. Bangsa Israel atau mereka akhirnya melintasi perbatasan Mesir. Mereka akhirnya berada di jalan menuju Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Selama 3 hari semuanya tampak sempurna, namun persediaan mereka hampir habis. Bagaimana mereka bisa memberi makan 2 juta orang di padang gurun? Saat tanda-tanda awal masalah muncul, rakyat mulai mengeluh. Mereka lebih suka mati di Mesir. Jelas iman mereka perlu bertumbuh dan menguat. Maka Allah menyediakan air dan roti bagi mereka, melindungi mereka dari musuh dan membantu mereka dalam berorganisasi. Nah, inilah topik yang kita pelajari, yang akan kita bahas pada saat ini. Dalam pelajaran ini saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana seorang penulis rohani mengatakan bahwa pengalaman beragam bangsa Ibrani merupakan sekolah persiapan untuk rumah perjanjian mereka di Kanaan. Allah ingin umatnya pada masa itu meninjau kembali dengan rendah hati dan semangat yang mau diajar pencobaan-pencobaan yang telah dilalui Israel kuno, agar mereka dapat diajar dalam persiapan mereka untuk Kanaan sorgawi. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam pelajaran ini atau garis besarnya, bagaimana jika Tuhan bersama kita? Bagaimana mungkin hal buruk terjadi pada kita? Ini tampaknya menjadi filosofi bangsa Israel setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Kenapa airnya tidak aman untuk diminum? Mereka mengeluh. Apa yang akan kami minum? Kalau kita lihat pengalaman bangsa Israel. Dalam Keluaran 15 ayat 24, kita melihat bagaimana Allah bisa saja membersihkan air itu sebelum mereka tiba. Tetapi Dia menunggu saat yang tepat. Ia juga meminta Musa untuk membantu melakukan mujizat itu. Memintanya untuk melemparkan pohon untuk menjernihkan air.
Tuhan ingin kita menyadari kehadirannya, menantikan perintah-perintahnya, dan bekerja sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa keinginan untuk makan daging membuat orang Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Kita bisa lihat dalam Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Padahal apa yang mereka sungutkan ini sebenarnya itu ditujukan kepada Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam Keluaran 16 ayat 35, setelah memberi mereka burung puyuh untuk makan, untuk dimakan, Allah menyediakan roti yang cukup untuk mereka makan setiap hari selama 40 tahun. Saudara-saudara, sangat luar biasa di mana Tuhan menyiapkan roti dari surga. Itu sungguh ajaib dan itu luar biasa. Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Bukankah Tuhan mengirimkan roti dari surga kepada mereka setiap hari? Tidak bisakah mereka melihatnya di awan? Ketidakpercayaan yang ditunjukkan bangsa Israel sungguh mencengangkan. Namun Paulus memperingatkan kita agar tidak jatuh ke dalam contoh ketidakpercayaan yang sama. Kita lihat dalam Ibrani 3:12. Meskipun mereka tidak percaya, Yesus sendirilah yang membelah batu karang itu dan terus menyediakan air bagi mereka sepanjang perjalanan mereka. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan bahwa dialah batu karang rohani yang mengikuti mereka. Nah, jadi kita melihat bahwa bagi mereka seperti juga bagi kita, Kristus adalah sumber kehidupan dan pemberi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bahwa sudah waktunya beban tindakan dibagi dengan para pemimpin lainnya. Ada Harun dan Hur mendukung Musa dan membantunya membuat pekerjaan Tuhan berhasil sehingga mengalahkan musuh. Kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 12. Dalam pelajaran ini melihat tanda yang telah diumumkan Tuhan kepada Musa. Jitro bersama Sipora dan putra-putranya pergi menemui di Horeb. Jitro meskipun bukan orang Israel menyembah Allah, karena itu setelah menerima laporan Musa tentang apa yang terjadi di Mesir, ia memuji Allah dan mempersembahkan kurban kepadanya. Saudara-saudara, Musa dengan rendah hati mengakui firman Allah dalam nasihat ini. Karena itu ia mendengarkan, melihat ayah mertuanya dan memilih orang-orang yang mampu memikul tanggung jawab tersebut. Saudara-saudara, kita melihat dalam rangkuman pelajaran ini sangat luar biasa. Bagaimana Paulus memberitahu kita bahwa kitab atau kisah-kisah Keluaran atau kitab Keluaran ditulis untuk pelajaran bagi kita. Artinya kisah-kisah tersebut memiliki penerapan rohani bagi kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, sebagai penutup dalam pelajaran ini, kalau kita lihat seorang penulis rohani mengatakan dalam ringkasan pelajaran ini, mengatakan bahwa Sang Penebus dunia mengetahui kebutuhan setiap jiwa. Ketika kita tertekan dan lesu, Dia mengetahuinya. Dan Dialah yang menyediakan kesegaran rohani. Mintalah kepadanya, berjaga-jagalah dalam doa. Dan doa itu akan datang. Jawabannya itu pasti. Yesus adalah roti kehidupan yang harus dimakan setiap hari. Dia adalah air kehidupan bagi jiwa yang kering dan lemah. Dan semua orang dapat mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya. Tangki-tangki bumi seringkali akan dikosongkan. Kolam-kolamnya akan mengering. Tetapi di dalam Kristus ada sumber air hidup yang dirinya kita dapat senantiasa menimba. Sebanyak apapun kita menimba dan memberi kepada orang lain, kelimpahan akan tetap ada. Tidak ada bahaya kehabisan persediaan
Karena Kristus adalah sumber kebenaran yang tak pernah habis. Saudara-saudara, pastikan kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan belajar lebih jelas di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Mari kita tutup pelajaran, ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kami telah belajar firman-Mu yang luar biasa. Lewat pengalaman bangsa Israel menjadi pengalaman kami. Bagaimana ketika bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan perjanjian. Bagaimana juga kami sebagai Israel rohani akan menuju ke Kanaan sorgawi. Biarlah Tuhan terus menuntun kami. Sehingga lewat pelajaran ini boleh menjadi kekuatan iman kami. Bahkan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.